Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga anak-anak semua masih dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, kali ini kita akan memulai pembelajaran kita di semester 2. Sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas hari ini. Semoga melalui pelajaran agama ini, kami semakin mengenal Yesus Kristus Putramu sebagai pemenuhan janji Allah kepada kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan video animasi kitab suci baik-baik anak-anak. Oke, selamat menyimak ya. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya.
Masuklah kita dalam pendalaman materi. Teks-teks kitab suci Perjanjian Lama menunjukkan bahwa pemenuhan janji Allah di dalam diri Mesias telah dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum kelahiran Yesus. Kedatangan Mesias telah lama dinantikan oleh umat Israel. Janji Allah untuk mengutus Mesias, yaitu Putra Allah, terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah Mesias, Putra Allah, Sang Juru Selamat, penebus dosa manusia. Yesus adalah Putra Allah yang kelahirannya di dunia dikabarkan sebagai kabar gembira oleh malaikat Gabriel kepada perawan Maria. Oleh sebab itu, kelahiran Yesus telah diramalkan pada kitab suci Perjanjian Lama ya anak-anak, khususnya dalam kitab Nabi Yesaya yang telah kita dengarkan sebelumnya. Maria menerima tugas dari Allah menjadi Bunda Tuhan. Maria sepenuhnya menyerahkan diri pada panggilan Allah dan sekaligus menerima tugasnya untuk menjadi ibu penyelamat manusia. Dengan penuh sukacita, meskipun menghadapi banyak tantangan di kemudian hari. Nah, dari sini pun kita dapat mencontoh Bunda Maria ya anak-anak. Ia dengan rendah hati menerima tugas itu dan dengan sepenuh hati melaksanakan kehendak Allah dalam dirinya sehingga karya penyelamatan Allah terjadi dalam diri Bunda Maria. Pemenuhan janji Allah terjadi dalam diri Maria yang adalah Ibu Tuhan melahirkan Yesus yang akan menjadi penyelamat, penebus dosa seluruh umat manusia. Anak-anak yang terkasih, selanjutnya marilah kalian mengerjakan latihan soal ya. Ada 5 soal, silahkan dibaca, ditulis di buku latihan kalian masing-masing. Dikerjakan. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap semangat dan selalu tersenyum ya. Setelah kalian menulis soal, lalu marilah kita menutup pembelajaran kita nanti dengan berdoa, doa malaikat Tuhan. Bersama-sama ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu
menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.